yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Mbak Bibi apa kabar? Luar biasa baik. Oke. Kali ini kita bertemu lagi dalam ibadah online sekolah minggu GKSBS Bandar Jaya. Salam sehat. Salam sehat Mbak Bibi. Salam iya, sehat. Sip. Nah, adik-adikku semua, perlu diingatkan kembali ya, karena saat ini masih dalam situasi apa Mbak Bibi? Situasi pandemi. Maka dari itu kita harus mematuhi protokol kesehatan. Iya, jangan lupa adik-adik kalau keluar rumah harus memakai masker. Harus rajin mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Terus satu lagi, menjaga jarak, jangan berkerumun. Seperti kita ini berjaga jarak. Ya. Nah, kalau adik-adik bermain di luar rumah harus memakai masker ya, jangan lupa ya. Nah, sekarang kita akan memulai beribadah. Sudah siap belum beribadah? Iya. Sudah pada mandi belum? Sudah semuanya. Kalau sudah pada mandi, kita mau beribadah harus duduk yang manis. Harus pakai baju yang rapi. Tidak boleh sambil bermain. Tidak boleh sambil makan ya. Oke, yuk adik-adik udah siap semua? Kita mau puji Tuhan dengan pujian hari ini harinya Tuhan. Sudah bernyanyi. Dan satu lagi, ini semua guru-guru sekolah minggu berpesan ya, untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia sekolah minggu, kami seluruh guru-guru sekolah minggu memohon kesediaannya untuk mendampingi anak-anak kita dalam beribadah sekolah minggu secara online ini, karena pertumbuhan iman anak-anak sangat diperlukan untuk usia yang akan datang. Nah, sekarang kita akan dibimbing firman Tuhan demikian. Sumber keceriaan, kepintaran, dan kesehatan kita adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian. Amin. Nah, adik-adik semua, sebelum kita lanjutkan lagi, kita mau nyanyi lagi yuk. Kita mau nyanyi Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar.
mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk, ya. Nah, semua adik-adik duduk yang manis ya. Tangan dilipat, mata dipejamkan. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih Tuhan atas kasih setiamu untuk kami semua. Kami bersyukur karena Tuhan begitu baik pada kami semua. Tuhan begitu menyayangi kami semua. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami dan Tuhan bimbing kami supaya kami mengerti apa yang Tuhan firmankan dalam hidup kami. Mampukan kami untuk menerima firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mohon ampun atas segala dosa kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Pagi adik-adik semua, apakah adik-adik semua sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Yuk kalau begitu, adik buka Alkitabnya. Kita buka dari Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Sudah semua? Yohanes 4 ayat 46 sampai 54. Mbak Titin mau bacain ya buat adik-adik semua. Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea. Di sana ia membuat air menjadi anggur, dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana. Anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu sudah sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Amin. Sebelum Mbak Titin mau cerita, Mbak Titin akan menyanyikan lagu Stop.
berbuat bagiku. Mau dengar ceritanya? Perkenalkan, aku adalah seorang anak dari siapa ya ayahku ya? Ada yang tahu? Dari cerita tadi aku anaknya siapa? Ya, aku anak hamba pegawai istana. Aku berasal dari Kapernaum. Aku mempunyai sakit yang sangat parah. Orang tuaku sangat menyayangiku. Mereka mencari obat kemana-mana untuk kesembuhanku. Tapi apa-apa? Mereka tidak bisa menyembuhkanku. Bukannya aku sembuh, malah penyakitku semakin parah dan aku hampir mati. Teman-teman tahu tidak? Orang tuaku sedih sekali loh, lihat aku sudah mau mati. Tapi suatu saat, orang tuaku, terutama ayah, mendengar bahwa Tuhan Yesus sudah datang dari Yudea ke Galilea. Wah, ayahku bangga, ayahku senang dengar Tuhan Yesus datang ke kota Kana. Karena apa? Karena ayah yakin bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakitku. Ayah percaya Tuhan Yesus berkuasa. Kemudian ayah akan pergi ke kota Kana, minta tolong pada Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak berapa jauhnya kota Kapernaum sampai kota Kana? Benar adik-adik? Ada 26 km jauhnya. 26 km adik-adik, jauh sekali. Kalau kita jalan itu 1 km kira-kira 15 menit, berarti perjalanan sekitar 6,5 jam. Bayangin adik-adik, 6,5 jam. Kalau umpamanya ayah itu berangkat pukul 5 pagi, berarti ayah sampai sana itu jam 11.30 atau jam setengah 12 siang. Tapi ayah lakukan itu karena apa? Karena ayah sayang padaku dan ingin menyembuhkan aku. Bener adik-adik, ayah jalan. Ayah jalan sampai kota Kana. Sampai di kota Kana, ayah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan, sudahlah mampir ke rumahku untuk sembuhkan anakku. Kata Tuhan Yesus apa? Pergilah, anakmu hidup. Adik-adik tahu nggak? Ayahku percaya nggak? Ayahku percaya. Walaupun ayah nggak tahu aku tuh sembuh atau tidak, karena aku jauh kan di kota Kapernaum. Terus ayah pulang dengan sukacita. Aku hidup, aku sembuh. Bener. Ayah pergi karena ayah percaya, ayah pulang. Sampai di tengah perjalanan, ayah melaporkan bahwa aku sudah hidup. Terus ayah bilang, pukul berapa anakku sembuh? Kata hambanya bilang, sekitar pukul 1 demam anakmu hilang. Ayahku ingat jam 1 itu kan waktu Tuhan Yesus bilang, pergilah anakmu hidup. Wow, luar biasa. Hanya dengan kata-kata saja Tuhan Yesus mampu menyembuhkan aku yang hampir mati, yang sakit parah, tanpa pegang, tanpa sentuh aku. Jarak jauh lagi dari Kapernaum ke Kana, itu jaraknya jauh. Tapi Tuhan Yesus mampu sembuhkan aku. Ayahku dan keluargaku sangat bersyukur teman-teman. Dan apa? Dari kejadian itu, ayah dan keluargaku semua percaya pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mampu dan berkuasa
untuk menyembuhkan aku hanya dengan perkataannya saja. Nah adik-adik, apakah adik-adik percaya pada Tuhan Yesus? Ya, kita harus percaya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan segala perkara yang ajaib untuk menyatakan pertolongannya. Kita harus bangga, kita harus bersyukur mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan kita. Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Apalagi di saat kita dalam masalah, kita dalam keadaan sakit, Tuhan Yesus mampu menolong kita dengan caranya sendiri. Hanya satu yang dimau Tuhan Yesus. Kita percaya dengan sepenuh hati kepada Tuhan Yesus. Nah, ini cerita kita pagi ini. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Bahwa Tuhan Yesus berkuasa. Tuhan Yesus sanggup menolong kita dalam keadaan apapun. Dan adik-adik hanya diminta untuk percaya sepenuh hati. Seperti aku tadi, aku disembuhkan Tuhan Yesus tanpa Tuhan Yesus melihat, tanpa Tuhan Yesus memegang, tanpa Tuhan Yesus bertemu. Tapi aku yang sudah hampir mati, aku pun bisa sembuh. Dan anak-anak semua pasti percayalah pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong adik-adik dan anak-anak semua bila anak-anak percaya pada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Oke adik-adik, kita selalu percaya pada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Nah, di sini Mbak Tuti ada sebuah puzzle yang nanti di dalam puzzle itu akan ada ayat hafalannya. Nanti puzzle itu akan disusun oleh adik Kellen dan adik Indra. Mau susun puzzle yang Bu Titin perintahkan. Silakan. Susun puzzle-nya kan di dalam ada ayat hafalannya loh di dalam. Apa tadi ayat hafalannya? Di sini juga ada Janganlah gelisah hati. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Pinter. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nah dalam mengumpulkan persembahan, adik-adik di rumah bisa mengumpulkannya, memasukkan di amplop, lalu dititipkan ke orang tuanya supaya dikumpulkan ke gereja. Nah, untuk mengiringi lagu persembahan pada hari ini, kita akan mengunci nama Tuhan dengan lagu Bawa Persembahan. Sudah mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberi kesehatan kepada kami. Tuhan, pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu,
Kiranya dengan firman ini dapat membuat iman anak-anak kami semakin bertumbuh, semakin sayang, penuh kasih kepada Tuhan dan kepada orang tua. Tuhan, kami juga pada hari ini mengumpulkan persembahan. Kiranya dengan persembahan ini dapat memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan, kami juga berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik semua, untuk mengakhiri ibadah kita mau nyanyi lagi nih, sekali lagi ya. Kita nyanyikan Happy Ya Ya Ya. Yuk. Baik adik-adik semua, yuk sekarang kita memperbarui iman kita. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita terima pengutusan dan berkat. Hiduplah dengan sukacita dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan dan persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penghiburan Roh Kudus menyertai anak-anak sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan.